Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kekuatan dan kenikmatan kepada kita sehingga Allah masih memikirkan seluruh fasilitas hidup yang Allah titipkan kepada kita untuk hidup kita manfaatkan dan dijadikan sebagai wajib syukur kepada Allah. Mudah-mudahan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan ibadah yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah akan menjanjikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan mudah-mudahan juga kita dipersanakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut setia bersama Allah Subhanahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dalam pertemuan kita 1 bulan kebelakang kita sudah menemukan bahwa urusan untuk menjadi manusia yang betul-betul manusia itu konsisten dan komitmen pada 4 hal. Yang pertama adalah sidik, amanah, dan hati. Dari sidik dan amanah, hati itulah maka setiap makhluk yang kepada perspektif ini dalam manusia, maka sesungguhnya seluruh manusia konsisten dan komitmen dalam sistem kemanusiaan, yaitu kejujuran. Tidak ada manusia di bumi ini yang menolak kejujuran. Pasti seluruh umat manusia menerima kejujuran sebagai nilai dasar manusia. Oleh karena itu, kalau manusia tidak jujur, maka sesungguhnya manusia itu sudah hilang identitas kemanusiaan. Kalau begitu, dia terhubung dengan identitasnya yang biasanya berdusta, yang biasanya mati. Itu biasanya setan. Setan itu selalu menipu daya pekerjaan. Jadi tidak ada satupun makhluk hidup dalam hal ini manusia yang berkeinginan untuk menipu, tidak. Makanya kemudian ada istilah manusia per manusia, karena seringkali manusia sudah kehilangan arah siapa jadi diri manusia. Jadi dijadikan manusia harus dijadikan manusia, artinya manusia harus hidup dan selalu konsisten dengan kejujuran. Nah, yang kedua, tidak ada juga manusia yang berkeinginan khianat. Biasanya manusia khianat itu karena ada setan yang membuat manusia agar mengkhianati apa yang seharusnya menjadi amanah. Yang ketiga, tidak ada juga manusia yang konsisten dan ingin menjadi orang yang bodoh. Pasti manusia itu harus menjadi orang yang terbuka dan membuka diri dan mengakses informasi. Akses informasi akan mengembangkan ilmu pengetahuan kita, sikap kita, dan perilaku kita hanya satu, Al-Quran. Sebab Al-Quran itu tidak hanya membicarakan untuk persoalan kita hari ini, tetapi Al-Quran kemudian memberikan informasi masa yang akan datang, apa yang harus dilakukan dan apa yang terjadi. Bukankah kita selalu ingin terhubung dengan ramalan? Saking ingin tahunya ramalan masa depan, kita seringkali bertanya pada orang-orang yang paham tentang masa depan.
disebut saja orang pintar. Kita menghormati orang pintar. Kemudian kita terus tunduk pada perintah dan kita orang pintar. Karena kita percaya bahwa orang pintar itu tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau kita jujur pada diri kita, maka sesungguhnya Al-Quran adalah informasi yang memberikan pengetahuan kepada kita secara yakin dan benar bahwa apa yang terjadi di masa yang akan datang itu sudah diinformasikan dalam Al-Quran. Maka membaca Al-Quran sesungguhnya mengembangkan sikap optimis kita, mengembangkan sikap yang ada dalam diri kita, sehingga kita tidak terbebani dengan keraguan, tidak terbebani dengan khayalan-khayalan karena masa depan sudah diinformasikan dan sudah dibuktikannya. Siapa yang sudah membuktikan masa depan itu? Orang yang sudah membuktikan masa depan itu bukan hanya dalam bentuk Nabi Adam, yang pada saat itu Nabi Adam langsung berdialog. Iblis setan langsung berdialog dengan Allah, kemudian manusia membuktikan masa depan itu sudah. Tetapi langsung dibuktikan kembali dengan bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada Rasulullah SAW untuk bertemu dan Allah membuka tabir apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pertanyaannya, kenapa tidak semua manusia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat masa depan? Kalau kita tanya kenapa kita tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat secara langsung masa depan? Pertanyaan itu harus dijawab oleh kita. Sudahkah kita sesuai dengan kriteria yang telah Allah tetapkan untuk dijadikan sebagai nabi dan rasul? Itu satu dari aspek manusia. Yang kedua dari aspek otoritas, bahwa kenabian dan kerasulan itu adalah otoritas Allah untuk memilih siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka tidak layak kita kalau misalkan saja orang pintar yang dianggap oleh kita tahu masa depan dan tahu karena itu karena khayalan, tetapi kita taati keinginannya, perintahnya sudah kita muliakan, maka tidak wajar kalau kita perintah dan perintah Allah tidak kita taati, tidak kita imani. Sebab sudah ada buktikannya siapa Nabi Muhammad. Maka bacalah kalau kita tunduk dan patuh, selalu saja konsisten dan komitmen mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasul, didasarkan atas dasar keyakinan kita bahwa masa depan itu sudah dibuktikan. Tinggal kita aman kita. Nah, seluruh siklus ini yang empat ini, sidik, amanah, itu adalah identitas yang melekat dan disepakati oleh seluruh umat manusia, tidak terkecuali. Nah, tapi Islam itu tidak hanya manusia, tetapi harus dikembangkan pada tingkat yang kedua. Tingkat yang kedua itu adalah memuliakan manusia, bukan hanya memanusiakan manusia. Kalau hanya memanusiakan manusia, berarti manusia hanya berada di hadapan manusia. Manusia hanya dianggap oleh manusia saja. Manusia hanya dihargai oleh manusia saja. Manusia dan lain sebagainya atas dasar sesama manusia saja. Kalau kita jujur atas dasar kemanusiaan, maka yang memuliakan kita adalah manusia. Hanya sebatas itu, tidak kami tidak terbatas. Kita terbatas, orang yang puji kita juga terbatas. Hanya batas saja, lalu memuji kita. Dan berakhir, upami dipuji baik berjamaah. Akhirnya, ulang pernah si bapak yang tak puji baik. Akhirnya itu sebenarnya. Nak, puji-puji nak, bukan kaya, bukan puji Tuhan. Jadi nisbi, tidak ada lawan. Itulah manusia dengan manusia. Tapi kalau manusia dengan Allah, itu tidak pernah. Tidak pernah.
Karena orientasinya bukan manusia dengan manusia, tapi manusia dengan Allah. Maka kemudian Allah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya aku adalah kata-kata bukan antar manusia, jawaban Allah. Sesungguhnya kami memuliakan sekali. Sesungguhnya kami menghargai sekali. Siapa yang kami hargai? Yang kami hargai di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Menunjukkan bukan ajaran agama ini bukan manusia semata, tetapi bagaimana memuliakan manusia. Karena Allah ingin memuliakan manusia, maka manusia harus terhubung dengan yang mulia dan seluruh turunan yang dari mulia itu. Maka salah satunya misalkan saja, kalau kita menjadi orang yang hina, maka hubungkanlah kita dengan orang yang hina dan turunan dengan seluruh perbuatan yang hina itu dipastikan kita jadi orang hina. Benar, siapa penjaga? Kalau kebanyakan itu pemukul dah, lebih kan, akhirnya panjang-panjang kemana kalau gimana? Orang yang tiga sehat, maka kita harus menyontok apa yang diturunkan dari prototip manusia yang jahat sampai perbuatan-perbuatannya jahat, kita masuk di sini, maka disebut orang jahat. Kira-kira seperti itu logika yang harus digunakan. Nah, pertanyaannya apakah kita memilih yang mana? Kalau kita memilih prototip yang negatif, berarti sakit kita. Sakit kita. Kurang itu dulu. Lalu berapa ya? Aku prototip apa? Akhirnya balik doa. Ayo positif. Tanya ilmu positif. Waktu itu perjuangan, itu persoalan. Dan perjuangan itu tidak hanya cukup pernyataan, tapi ayo kita kita harus melakukan perbuatan, dan kalau kita melakukan perbuatan, maka kemudian datang ujian. Dari ujian itulah kita akan mengetahui apakah prototip kita negatif atau positif. Sebab pasti kalau kita berkeinginan yang positif, pasti digoda itu negatif kalau kita. Sehingga ada pilihan mana kita. Nah, orang yang melihat itu adalah orang yang memilah dan memilih. Memilah mana yang bagus, mana yang jelek, kemudian memilih dengan sikap dan pribadi kita, dengan keyakinan kita, dengan lisan kita, dengan ucapan kita, kita konsisten dengan pilihan ini, maka insya Allah aku akan memilih dengan kesadaran. Itulah yang disebut dengan mulia. Maka disebut saja orang mulia itu adalah takwa. Kenapa dia disebut dengan takwa? Sebab takwa dalam bahasa Arab disebut dengan hati-hati, ikhtiar sekali kita. Jadi kalau kita menjadi orang yang takwa, berarti kita sudah tahu medannya. Medannya kayak gitu, dari hak, bukan pilihan, mana yang baik. Kenapa kita harus memilah dan memilih? Sebab kita orang yang bertakwa itu jadi tamik. Apa yang kita pilih jadi tamik. Disebut saja takwa juga berkesimpulannya amin. Dan ada takwa kemudian tidak jadi bikoya, berarti salah pilih. Orang yang bertakwa tapi takwa nanti jadi tamik. Contohnya, kalau kita bersikap menjadi orang yang jujur, pastikan kita tidak pernah gentar dengan perlawanan orang-orang yang besar sampai kapanpun, karena kita yakin apa yang kita lakukan adalah kejujuran. Jadi kami ilmu kan bisa tahu itu, bisa tahu itu, bisa kayak itu, dipitnah itu, jadi ilmu gelisah. Kenapa kita itu gelisah? Kadang-kadang kita tidak tahu, tidak yakin. Kenapa kita usir dan orang bergelisah? Itu harusnya dalam bahasa kita. Kalau kita yakin dengan apa yang kita yakini, kita yakin dengan apa yang kita ucapkan, kita yakin dengan apa yang kita perilaku yang kita tampilkan dengan standar takwa, maka dipastikan apa yang kita lakukan itu menjadi tameng untuk diri kita. Tameng dari mana? Tameng dari dampak negatif.
sholat, contoh sholat. Apakah semua orang senang kalau kita melakukan sholat? Enggak. So awin tuh, bisa. So rajin tuh, dan sebagainya dalam bahasa anak-anak dan sebagainya. Jadi belum tentu orang senang kalau kita rajin baca doa, rajin bikin, orang belum tentu senang. Tapi yang senang siapa? Yang senang yang kita berikan untuk siapa? Untuk Allah. Maka Allah yang senang. Karena Allah yang senang, maka Allah bekerja dengan sistemnya. Nah itulah yang kemudian disebut dengan hikmah. Yakinlah apa yang kita yakini benar, maka yakin akan melahirkan kebaikan. Yakinlah apa yang kita ucapkan sidik, maka dia akan menciptakan keberkahan dari ucapan ini. Yakinlah jika apa yang kita tampilkan benar atas dasar Allah, yakinlah pasti apa yang kita lakukan melahirkan keberkahan dalam hidup. Itu kan bentuknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata konsisten dan komitmen dengan kebenaran ini kemudian kita lanjutkan satu hari satu malam sebanyak 17 kali. Dalam bentuk apa? Dengan dalam bentuk doa kita dalam surat Al-Fatihah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada dua yang harus dihindari dan kita diberikan sebuah pernyataan yang sangat luar biasa kepada Allah dengan kalimat kita tidak mau jadi orang yang makhluk dan kita tidak mau jadi orang yang zalim. Para mufasir kemudian menunjukkan orang yang al-makhluk dan orang yang zalim itu kemudian dicirikan, disimbolisasikan, diwakili usaha orang Yahudi dan Nasrani. Ini kan sini prototipnya saja. Bisi bingung misalkan kita takut bingung kita siapa yang al-makhluk, siapa yang zalim, kemudian kita tampilkan dengan kalimat yang tidak Nasrani. Terus punya tersebut Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah diam sampai kapan. Maka Allah kemudian menyebutkan berfirman dalam Al-Quran, walan nardo, kalimat itu digunakan walan nardo. Mereka tidak akan meridhoi engkau. Walan nardo kalian walan nasro hatta tatabina millata Allah. Yahudi dan Nasrani tidak akan hidup sampai kapanpun sehingga engkau mengikuti agama mereka. Ini kan persetujuan ini ternyata, persetujuan. Nah persetujuan ini itu hanya ciri ujungnya nanti. Nah yang akan melahirkan mensikapi sampai kapan kita akan menjadi terpengaruh oleh karakter al-makhluk dan al-zalim disebutkan dalam Al-Quran dengan kalimat hatta tabi'amilakum kul innal huda hudallah. Katakanlah oleh engkau bahwa hidayah itu adalah milik Allah. Hidayah itu adalah otoritas Allah. Walakin tabata ahwa'u ba'dallati ja'ata minal ilmi ma la minallahi min waliy wala nasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kita mau dikategorikan sebagai al-makhluk dan al-zalim, pastikan yang terhubung dengan kita bukan dengan ilmu yang Allah turunkan dengan Al-Quran dan Hadis, tapi engkau harus terhubung dengan apa? Dengan hawa nafsu. Ketahui itu aja. Jadi al-makhluk dan al-zalim muaranya di mana? Muaranya adalah di hawa nafsu. Orang yang ciri atau simbolisasi dari orang yang mengikuti hawa nafsu disebut saja Yahudi dan Nasrani. Yahudi disebut kata para mufasir itu al-makhluk, Nasrani dikategorikan kata mufasir itu Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu kira-kira dua orang ini, dua kelompok ini
Itu kenapa bisa seperti begitu? Karena karakteristik yang diberikan olehnya, karakteristik yang ditampilkan oleh dua kelompok ini, satu apa? Mengikuti hawa nafsu. Pertanyaannya, upami kurang sok nuturkeun hawa nafsu nah, barang kan abdi mataran, abdi mataran, abdi tentang samare, mengikuti hawa nafsu itu adalah salah satu bentuk apa? Bentuk seleksi untuk menunjukkan kita akan menemukan kebenaran. Sebab apa? Ini yang perlawanannya. Yang bukti itu pasti perlawanannya dengan siapa? Apa? Hawa nafsu itu perlawanannya dengan keikhlasan. Sedangkan keikhlasan adalah skema yang dikembangkan, tuntutan yang dituntut, yang diharuskan oleh agama dalam melakukan segala sesuatu. Disebut saja ikhlas. Perlawanannya adalah hawa nafsu. Jadi kalau kita telusuri dalam jiwa raga kita, dua kekuatan yang paling dominan, yang pertama adalah hawa nafsu terhubung dengan setan, ikhlas terhubung dengan kebaikan. Kebaikan dicirikan oleh malaikat. Malaikat yang mencatat kebaikan disebut saja Raqib. Allah yang mengawasi dan mengikuti kita disebut saja asmanya ya Raqib. Orang yang dekat dengan kita dan paling dekat dengan kita, yang paling berpengaruh dengan kita, disebut saja dalam Al-Quran, Innallaha kana 'alaikum raqib. Maka dalam ayat yang kemarin kita sebutkan, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baik orang yang harus bersama dengan kita dan mempersamai kita, sehingga kita nanti sampai kita diwafatkan oleh Allah, hanya 4 karakter. Karakter pertama apa? Dari apa? Pertama, apa karakternya? Soleh. Karakter pertama yang harus menjadi teman dekat kita dan akan terhubung dengan Allah, dan akan terhubung dengan malaikat, dan akan terhubung dengan orang-orang yang akan bersama kita disuka dan duka, disebat saja dia orang soleh. Orang soleh dalam Al-Quran disebut wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Orang-orang yang soleh itu dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang selalu sejalan, selaras dengan siapa? Dengan orang tua mereka, min abaihim wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, wa dhurriyyatihim, dan turunan-turunan mereka. Maka Bapak Ibu sekalian, kita menjadi orang yang soleh dan tidak soleh harus dicek pertama kali. Siapa yang jadi pengawas kita? Allah. Yang itu Allah. Cek, turunkan Allah. Dengan apa? Kita terhubungnya. Apakah dengan hawa nafsu atau dengan keikhlasan? Oh, dengan keikhlasan. Alhamdulillah, Allah turun dengan keikhlasan. Cek pula apa motif melakukan perbuatan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Cek keburukan atau kejelekan. Kalau kebaikan berarti kita sudah bersama makhluk yang mempersamai kita, disebut dengan Raqib. Kalau kita misalkan cek ulang selanjutnya, kalau begitu siapa kita tularkan kebaikan itu, kepada siapa kita menularkannya, kepada siapa kebaikan itu kita tampilkan. Pertama kali pasti kita menampilkan kebaikan bukan ke tetangga kita. Yang pertama kali pasti ditampilkan itu adalah kemasangan hidup kita. Siapa pasangan hidup kita? Orang yang sejalan dengan kebaikan kita, yang disebut dalam Al-Quran
Waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Maka turun kalimat dalam hadis di dalam Ibnu ada infaqatu yang diajarkan oleh orang tua kita itu kan pasti hanya berkaitan dengan satu. Orang tua kita yang mendidik kita dengan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan yang pertama kali diajarkan oleh orang tua kita itu pasti kebaikan. Minimal ada pas lahir diajarkan di komat. Setelah itu diajarkan alif-alifan, bab-baban, kata-kata, sat-sat dan lain sebagainya. Melekatkan dalam diri kita. Sadar tidak sadar Bapak Ibu sekalian, itu adalah kebaikan yang luar biasa yang harus kita buka. Bahwa kebaikan orang tua melekat selamanya pada diri kita, dan kita akan nyambung dengan kebaikan itu. Maka muncul orang tua kita, termasuk di dalamnya kita kepada anak-anak kita, tidak pernah menghalang-halangi, bahkan kita memberikan harta dan biaya segalanya kepada anak kita agar bisa ngaji dan sebagainya, menunjukkan ibadah sholat jariah. Ada ilmu yang tafawudi dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, jadi pertukaran dalam memberikan pendidikan dan pembelajaran sebagai proses dari Allah sebagai Tauhid, saudara kita, pasangan kita sebagai Tauhid, itu diawali dari proses bagaimana menularkan kebaikan, pilih-pilih kebaikan dari orang tua. Indikasinya adalah sejauh mana kita mampu menampilkan rasa dalam diri kita yang selalu berhubung dengan keikhlasan. Kalau ini sudah ada, maka berarti karakter yang pertama ada dalam diri kita, yaitu kita selaras, sejalan, setia, sekata dengan kebaikan. Tingkat yang kedua pada siapa? Saya. Nabi Rasulullah yang sedikit masuk saya. Karakter saya itu apa? Karakter yang evaluasi diri. Kalau kita melakukan kejelekan, cepat koreksi. Siapa orang yang berani mengkoreksi kita? Orang yang berani mengkoreksi kita adalah orang yang menyayangi kita. Siapa orang yang menyayangi kita? Satu, orang tua kita. Dua, pasangan kita. Tiga, anak kita. Kalau kita sudah menjadi proses dalam sosial, maka muncul di saudara kita sesama muslim. Jadi muncullah kalimat tawasulillah wa tawasulillah. Siapa yang menjadi orang muslim? Maka sesama muslim kalau kita diingatkan lah nama. Mengapa berarti ciri kita masih berhubung dengan hawa nafsu. Tapi kalau ikhlas, nuhun harus dibatasan. Begitu dibatasan, benar dijauh oleh tanggungan. Itu namanya syahid. Karakter syahid. Setelah karakter syahid, tingkatkan pada proses yang ketiga, disebut saja karakter sidik. Karakter sidik menunjukkan alhamdulillah. Nuhun, karakter sidik mengiyakan apa yang diingatkan oleh istri kita, mengiyakan apa yang diingatkan oleh anak kita, mengiyakan apa yang diingatkan oleh saudara muslim kita untuk melakukan kebaikan, iyakan oleh diri kita, bukan dibantah, bukan ditolak. Karakter yang ketiga berarti kita sudah menuju menjadi orang yang sidik. Karakter puncak kemudian disebut dengan karakter Nabi, selalu memberikan informasi dengan kalimat alhamdulillah. Dengan cara komunikasi yang dibangun ini melahirkan komunitas dan kelompok bahu-membahu untuk selalu menjalankan kebaikan. Disebut saja berjamaah ujungnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita mengajarkan sistem ajaran ini sangat bertingkat-tingkat, dan kita harus selalu meningkatkan kualitas. Mudah-mudahan
dan yang mendasar untuk peningkatan kualitas nurani kita, kualitas lisan kita, kualitas perilaku kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang setia sekali dengan ajaran, kita menjadi orang-orang yang setia sekali dalam kehidupan sosial, setia sekali dengan kehidupan di rumah kita, sehingga kita melahirkan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum